Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir judul 2, antarmuka input-output analog dan digital, praktikum embedded system. Pada judul ini terdapat 4 percobaan. Yang pertama adalah percobaan suhu dan kelembapan. Kemudian yang kedua adalah percobaan sensor LDR. Yang ketiga adalah percobaan sensor ultrasonik. Dan yang terakhir adalah percobaan potensiometer dan motor servo. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk percobaan pertama, mengenai sensor suhu dan kelembapan. Di sini untuk autornya saya sendiri. Jadi untuk komponen-komponen yang digunakan dalam percobaan ini antara lain ada Arduino Uno, yang mana merupakan papan microcontroller yang akan mengontrol sensor DHT22 dan mendapatkan suhu dan kelembapan sekitar. Kemudian ada breadboard, digunakan untuk membuat sirkuit dengan menyusun dan menghubungkan komponen elektronika seperti sensor DHT22 tanpa harus melakukan soldering. Lalu ada kabel jumper, digunakan untuk menghubungkan pin-pin pada Arduino dengan komponen lainnya di breadboard, memungkinkan arus dan sinyal untuk mengalir dengan benar. Jadi di sini sensor DHT22 itu merupakan sensor suhu dan kelembapan yang digunakan dalam proyek-proyek elektronika dan IoT. Sensor ini menggunakan resistor suhu, semikonduktor, untuk mengukur suhu dan elemen kelembapan yang berubah resistensinya untuk mengukur kelembapan dan udara di sekitarnya. DHT22 memberikan keluaran digital yang langsung dapat dibaca oleh microcontroller seperti Arduino, memungkinkan pemantauan yang akurat dan mudah terhadap kondisi suhu dan kelembapan lingkungan. Kemudian di sini saya akan beralih ke kodenya. Jadi untuk baris pertama itu merupakan include dht.h, yaitu memasukkan library DHT yang digunakan untuk mengakses sensor DHT22. Kemudian pada baris kedua itu ada define DHT pin 12, yang mana mendefinisikan pin Arduino yang terhubung ke pin data sensor DHT22. Dalam kasus ini, sensor terhubung ke pin 12. Selanjutnya, pada baris ketiga terhadap define DHT type DHT22, mendefinisikan jenis sensor DHT yang digunakan. Dalam hal ini adalah DHT22. Kemudian pada baris keempat itu ada DHT pin, DHT type. Itu membuat objek DHT dengan nama DHT menggunakan pin dan jenis sensor yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini ada void setup. Jadi fungsi dari setup ini adalah untuk menjalankan fungsi setup yang dijalankan sekali saat Arduino pertama kali dihidupkan. Nah, pada kode ini, inisialisasi komunikasi serial dimulai dengan kecepatan 9600 dan sensor DHT diinisialisasi dengan DHT begin. Kemudian ada void loop. Jadi void loop ini adalah fungsi loop yang berjalan terus-menerus setelah fungsi setup selesai. Nah, pada kode ini terdapat delay-nya itu 1000 milisecond atau 1 detik untuk menghindari pembacaan yang terlalu cepat. Selanjutnya, suhu dan kelembapan dibaca dari sensor DHT read humidity dan juga DHT read temperature. Kemudian pada baris ke-16 terdapat if is non-humidity is non-temperature. Di sini ada atau gitu, yang mana memeriksa apakah nilai kelembapan atau suhu yang dibaca itu valid atau tidak. Jika salah satu atau keduanya tidak valid, maka akan keluar pesan sensor rusak.
dan program keluar dari loop menggunakan return pada baris ke-18. Selanjutnya di sini dari line 21 hingga 25 terdapat serial print, yang mana serial print ini untuk menampilkan nilai kelembapan dan suhu ke serial monitor. Kemudian di sini ada serial print tanda petik 2 derajat Celcius, itu digunakan untuk menambahkan baris baru setelah menampilkan suhu. Nah, di sini apabila disimulasikan akan muncul seperti berikut. Di sini akan muncul seperti berikut. Nah, untuk temperature dan juga humidity-nya itu bisa diatur dengan cara memencet sensornya. Nah, hal ini karena masih simulasi di Walkbee. Untuk pengaplikasian realnya itu kelembapan dan suhu ini akan bergantung pada lingkungan kita. Di sini bisa temperaturnya bisa kita naikin hingga 80 derajat Celcius. Terus juga humidity atau kelembapannya bisa kita naikin sebanyak 100%. Oke, jadi di sini saya sedikit ingin menjelaskan di mana untuk sensor DHT dua-duanya itu di bagian VCC-nya itu terhubung pada sisi positif dari breadboard, kemudian untuk ground-nya itu terhubung pada sisi negatif di breadboard. Kemudian untuk kabel yang hijau ini terhubung ke pin 12, seperti yang sudah dideklarasikan pada baris kedua codingan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan yang kedua. Untuk percobaan kedua ini autornya saya sendiri, dan di sini langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, percobaan kedua itu merupakan percobaan sensor LDR. Jadi, percobaan ini akan membaca data dari sensor LDR dan mengontrol lampu LED sesuai dengan tingkat cahaya yang dideteksi. Nah, alat dan bahannya itu sama seperti sebelumnya. Ada Arduino Uno, ada breadboard, ada kabel jumper juga. Terus juga ada sensor LDR yang mana merupakan jenis resistor variabel yang resistensinya itu berubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterima. Nah, dalam percobaan ini sensor LDR akan digunakan untuk mendeteksi tingkat cahaya sekitar. Terus juga di sini ada 2 LED. Kemudian juga ada 2 resistor. Yang mana resistor ini digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui setiap LED. Ini penting karena LED itu memiliki tegangan operasi yang lebih rendah daripada tegangan output di Arduino. Dalam proyek ini akan digunakan 2 resistor seperti yang tadi sudah saya bilang. Satu untuk setiap LED guna memastikan arus yang tepat mengalir melalui masing-masing LED. Di sini terdapat sensor LDR-nya, di mana VCC-nya itu terhubung ke sisi positif pada breadboard, kemudian di sini ada ground, terhubung ke sisi negatif, lalu di sini ada LED yang pertama, untuk sisi kemudian di sini ada resistor, dan langsung saja kita ke kodenya. Jadi pada baris pertama terdapat cons in LDR pin sama dengan A5,
yang mana mendefinisikan pin Arduino itu terhubung ke sensor LDR. Dalam hal ini sensor LDR terhubung ke pin analog 5 ini di kabel yang warna biru. Kemudian terdapat juga pada baris kedua yaitu cons in PWM LED pin sama dengan 3. Di sini LED pinnya sama dengan 3. Kemudian non PWM itu ke pin 2. Jadi di sini yang PWM itu adalah lampu yang pertama ini, yang kabelnya warna merah. Sementara kalau misalkan non PWM itu merupakan LED yang sebelah kiri, yang kabelnya warna hijau. Kemudian pada baris kelima itu terdapat void setup, di mana fungsi setup yang dijalankan sekali saat Arduino pertama kali dihidupkan. Pada kode ini, inisialisasi komunikasi serial dimulai dengan kecepatan 1600. Dan pin LED PWM dan non-PWM diatur sebagai output dengan pin mode. Lalu, pada baris ke-11 itu terdapat void loop yang mana akan berjalan terus-menerus setelah fungsi setup selesai. Pada kode ini nilai dari sensor LDR itu dibaca menggunakan analog read LDR pin dan ditampilkan ke serial monitor. Kemudian juga ada in brightness sama dengan map sensor value 010230255. Menggunakan map untuk mengubah nilai sensor LDR menjadi nilai kecerahan LED. Nilai kecerahan ini kemudian digunakan untuk mengatur kecerahan LED menggunakan analog write. Kemudian ada analog write PWM LED pin brightness itu mengatur kecerahan LED PWM dengan menggunakan nilai brightness yang telah dihitung sebelumnya. Pada baris ke-17 terdapat analog write non-PWM LED brightness itu mengatur kecerahan LED non-PWM dengan menggunakan nilai brightness. Kemudian pada baris ke-18 itu ada delay itu 1000, jadi menunda eksekusi program selama 1 detik sebelum mengulangi loop. Ini dilakukan agar nilai sensor itu tidak terlalu cepat berubah dan membuat tampilan pada serial monitor lebih mudah dibaca. Selanjutnya akan kita simulasikan. Di sini illumination-nya itu dapat kita atur. Jadi kalau kita naik, yang lampu sebelah kanan tadi itu semakin redup. Kalau misalkan kita turunin illumination-nya, dua-duanya hidup gitu. Hal ini berkaitan dengan soal nomor 2 pada tugas akhir, yaitu pertanyaannya adalah mengapa pada sensor LDR, LED yang dihubungkan ke pin PWM dan non-PWM itu memiliki respon yang berbeda. Jadi, karena LED yang terhubung ke pin PWM itu dapat menghasilkan sinyal PWM yang merupakan sinyal pulsa dengan besar pulsa yang dapat diatur. Dalam kasus ini, fungsi analog write digunakan untuk mengatur kecerahan LED dengan mengubah lebar pulsa PWM. Karena sinyal PWM dapat berubah-ubah dengan cepat antara kondisi on dan off LED yang terhubung ke pin PWM dapat menghasilkan tingkat kecerahan yang bervariasi, yaitu bisa menyala terang, menyala redup, dan juga sampai mati gitu lampunya. Kemudian LED yang terhubung ke pin non-PWM, itu jadi pin non-PWM pada Arduino itu hanya dapat menghasilkan sinyal digital yang memiliki dua kondisi, yaitu on atau off, jadi menyala atau tidak menyala. Meskipun fungsi analog write juga digunakan pada pin non-PWM, namun karena sinyal pada pin tersebut hanya on dan off, maka sinyal yang diberikan pada analog write akan diinterpretasikan sebagai sinyal digital on atau off, sehingga
LED yang terhubung ke pin non-PWM akan terlihat lebih tajam perbedaan antara on atau off-nya, tanpa ada variasi tingkat kecerahan di antaranya. Selanjutnya kita akan beralih ke percobaan berikutnya. Jadi percobaan yang ketiga ini merupakan percobaan sensor ultrasonik, di mana alat dan bahannya yang pertama ada Arduino, kemudian ada breadboard, kabel jumper, sensor ultrasonik HC SR04. Merupakan sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak. Terdiri dari dua transducer ultrasonik, yaitu untuk mengirim atau trik gelombang ultrasonik dan satu untuk menerima echo pantulannya. Sensor ini bekerja dengan cara mengukur waktu yang diperlukan gelombang ultrasonik untuk melakukan perjalanan ke objek dan kembali. Langsung saja kita ke codingnya. Yang pertama itu ada define trig pin 9. Jadi mendefinisikan pin Arduino yang terhubung ke pin trig ultrasonik. Di sini bisa kita lihat, ini kan ada bacanya trig. Jadi si trig ini itu terhubung ke pin 9. Kemudian ada define echo pin 10, itu mendefinisikan pin Arduino yang terhubung ke pin echo sensor ultrasonik. Di sini ada echo, kita lihat di sini terhubung ke pin 10. Kemudian ada buzzer, jadi mendefinisikan pin Arduino yang terhubung ke buzzer untuk menghasilkan suara beep gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan tambahan karena pada soal tugas akhir yang ketiga diminta untuk menambahkan buzzer pada rangkaian sensor ultrasonik. Nah, buzzer ini akan berbunyi ketika mencapai ambang batas jarak yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini baris kelima itu ada void setup. Jadi fungsi void setup itu dijalankan sekali saat Arduino pertama kali dihidupkan. Pada kode ini, inisialisasi komunikasi serial dimulai dengan 1600, kemudian pin trig, echo, dan buzzer diatur sebagai output atau input sesuai kebutuhan. Kalau trig ini output, echo input, buzzer itu output. Kemudian pada baris ke-12 terdapat void loop, yang mana fungsi void loop ini berjalan terus-menerus setelah fungsi setup selesai. Pada kode ini, pengukuran jarak dilakukan dengan cara mengirimkan sinyal ultrasonik dari pin trig, kemudian menerima pantulan dari objek yang diukur melalui pin echo. Nah, di sini terdapat pendefinisian variabel duration untuk durasi dan juga distance untuk jarak. Nah, untuk pada baris ke-19 itu mengukur durasi sinyal high pada pin echo yang merepresentasikan waktu yang diperlukan untuk ultrasonik kembali ke sensor setelah dipantulkan oleh objek. Kemudian di sini ada distance pada baris ke-20, menghitung jarak objek berdasarkan durasi yang diukur, karena kecepatan suara adalah sekitar 0,034 dan sinyal melakukan perjalanan 2 kali, yaitu pulang dan pergi, makanya dibagi dengan 2. Kemudian pada baris ke-25 di sini ada pengkondisian di mana if distance kurang dari sama dengan 200, jadi memeriksa apakah jarak objek kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian jika iya, maka buzzer akan dinyalakan dengan di sini perintah digital write buzzer pin high. Kemudian ada juga tone buzzer pin 200.000. Nah, di sini ada juga kondisi else, di mana kondisi else ini akan dijalankan apabila syarat yang di sini itu
tidak memenuhi. Kemudian ada delay 100, itu menunda eksekusi program selama 100 milisecond sebelum mengulangi loop. Ini dilakukan agar pengukuran tidak terlalu cepat dan memungkinkan objek bergerak di depan sensor dengan aman. Di sini langsung aja kita simulasikan. Jadi tuh apabila di sini kan kondisinya if distance kurang dari sama dengan 200, dia bakalan bunyi. Jadi misalkan saya kasih 141 itu kan kurang dari 200, makanya dia bunyi. Sementara kalau misalkan di atas 200, misalkan 215 itu si buzzernya bakalan mati. Eh, untuk sensor ultrasonik seperti itu menggunakan buzzer. Selanjutnya untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan potensiometer dan juga motor servo. Untuk autornya di sini saya sendiri. Jadi percobaan ini itu akan menjadikan potensiometer atau slider sebagai input untuk mengontrol posisi motor servo. Nah, potensiometer ini berfungsi sebagai pengatur, sedangkan motor servonya itu menyesuaikan posisinya sesuai dengan nilai yang dibaca dari potensiometer. Kalau untuk alat dan bahannya itu sama saja. Di sini ada breadboard, ada Arduino, kemudian ada kabel jumper, di sini ada potensiometer, di sini ada motor servo. Nah, langsung aja kita ke kodenya. Di sini yang pertama itu, baris pertama ada include servo.h, itu memasukkan library servo yang diperlukan untuk mengontrol motor servo. Kemudian ada define pot pin A5, jadi mendefinisikan pin Arduino yang terhubung ke potensiometer. Dalam hal ini, potensiometer terhubung ke pin analog A5. Ini bisa kita lihat ya, jadi ini yang hijau ini itu A5, terhubung ke A5 si potensiometernya. Kemudian di baris ketiga ada define servo pin itu 3, jadi mendefinisikan pin Arduino yang terhubung ke motor servo. Dalam hal ini motor servonya itu terhubung ke pin 3 ini yang warna hijau juga. Kemudian ada baris keempat ada servo, my servo itu membuat objek servo dengan nama my servo. Kemudian baris ke 6 itu ada void setup seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi void setup ini merupakan fungsi setup yang dijalankan sekali saat Arduino pertama kali dihidupkan. Pada kode ini, servo motor dihubungkan ke pin yang telah didefinisikan sebelumnya menggunakan my servo attach servo pin pada baris ke-7. Kemudian ada void loop pada baris ke-10, di mana fungsi loop ini akan terus berjalan setelah fungsi setup itu selesai. Pada kode ini, nilai potensiometer dibaca menggunakan analog read pot pin pada baris ke-11. Kemudian juga ada in servo angel map pot value ini untuk mengubah nilai yang dibaca dari potensiometer menjadi nilai sudut untuk servo motor menggunakan fungsi map. Kemudian ada delay-nya. Delay-nya itu 15, jadi menunda eksekusi selama 15 milisecond sebelum mengulangi loop. Dilakukan agar perubahan sudut motor servonya itu tidak terlalu cepat dan memberikan waktu untuk motor merespon dengan baik. Jadi apabila kita gerakan, langsung aja kita simulasikan. Jadi apabila kita gerakan si potensiometernya ini, akan terjadi perubahan pada motor servonya. Sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir praktikum judul 2 Embedded System. Terima kasih.